Lanjut lagi ya di bagian kedua dari Mazmur 38 sekarang ayat 5. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luar biasa ya, kesalahan sampai menimpa kepala ya. Jadi di sini dibukakan, marilah kita tetap menjaga hidup kita di dalam takut akan Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang memampukan kita, menjauhkan kita dari berbagai-bagai kesalahan atau dosa yang akhirnya menjadi beban untuk hidup kita sendiri dan sangat berdampak tidak positif untuk diri sendiri. Jadi kelanjutan dari tadi, bagaimana kutuk dosa menghancurkan tulang atau hal-hal yang kokoh yang kita pegang selama ini yang terlihat settle bisa hancur seketika. Dan akhirnya menjadi beban ketika misal keuangan kita terganggu, kesehatan terganggu, pola pikir jadi nggak tenang, pekerjaan jadi terganggu, itu akan menjadi beban akhirnya. Padahal kita mungkin melakukan satu dosa, tapi diulang-ulang terus, gak sadar-sadar, seolah hobi. Akibatnya kutuk dosa itu dia bukan hanya melumpuhkan satu hal dalam hidup kita, dia bisa melumpuhkan banyak hal, membuat tulang-tulang yang kokoh yang kita miliki tadi bisa retak, bisa patah seketika, dan jadi beban yang berat, bahkan terlalu berat, bahkan seolah menimpa kepala. Kenapa kepala? Berarti benar-benar menjadi beban pikiran yang besar. Ya iyalah, kalau kesehatan terganggu, pola tidur jadi susah, keuangan terganggu, ibarat awalnya punya tabungan banyak, tiba-tiba ada sesuatu jadinya berkurang, jadinya habis, apalagi kalau bangkrut, apalagi misal dari jabatan yang bagus tiba-tiba di-off-kan, diberhentikan, dimutasikan di tempat yang gajinya lebih rendah dan gak enak. Benar-benar kayak dunia kita berubah seketika ya, pasti menjadi beban pikiran untuk kepala. Bukan apalagi kalau sudah punya keluarga, sudah punya tanggungan, ikut merasakan beban itu juga. Jadi betapa bahayanya kutuk dan kuasa dari dosa itu sendiri. Benar-benar bisa melilit kita bagaikan ular, melilit kita sampai benar-benar dipatok sampai mati ibaratnya. Bayangkan kepala yang benar-benar kayak dilimpahi sama kutuk dosa itu sendiri. Kalau kepala kita, pikiran kita sudah sangat terganggu, bagaimana kita bisa jernih lagi berpikir untuk berjuang kembali? Tapi di sini kuncinya, sekalipun terlalu banyak beban dan kepala kita ibarat dilimpahi sama kesalahan kita sendiri, ayo berbalik sama Tuhan dan benar-benar bertobat. Jangan ulangi lagi. Mungkin ada harga mahal yang harus dibayar, gak langsung seketika berubah semua menjadi lebih baik, seperti ketika Daud jatuh ke dalam dosa, ketika dia mengintip bahkan meniduri Batsheba, istri orang, bahkan dengan sengaja membunuh suami dari istri yang dia selingkuhi. Itu kan dosa berlipat-lipat dan parah sekali ya, tapi akhirnya ketika dia ditegur melalui Nabi Nathan, Daud mau bertobat, tapi ada harga yang harus dibayar, sampai anak pertamanya dari Batsheba itu meninggal. Ada harga yang harus dibayar, ada proses yang harus dijalani, tapi gak apa-apa. Lebih baik menjalani proses dari Tuhan daripada ketika ada masalah, tekanan bertubi-tubi, malah uring-uringan dan menjauh dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Gak ada kekuatan yang bisa menolong kita lebih dari kekuatan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kan? Tuhan sedih kita melakukan dosa, tapi ketika kita kembali ke Dia, Tuhan tetap terima kita. Walaupun memang ada proses yang harus kita lewati. Proses apa? Yaitu untuk memurnikan hidup kita kembali. Karena kalau dosa, kesalahan langsung seketika oke diampuni, tapi langsung seketika seperti kita gak harus bertanggung jawab atas konsekuensinya, maka bisa jadi
gampang banget untuk mengulanginya lagi karena belum sampai ada efek kejut. Ya memang harus begitu. Di dunia juga gitu kan. Pasti ada hukumnya, pasti ada efek kejutnya. Tapi gak apa-apa, apa boleh buat. Semakin enak dosa itu di awal, semakin parahnya kita rasakan di akhir. Pasti berbanding terbalik. Tetapi kalau dari Tuhan, dari awal itu damai sejahtera sampai akhir juga kemenangan, itu kalau dari Tuhan. Tapi kalau dosa atau hal-hal yang menggiurkan di luar pemberian Tuhan, ada tumbal, ada harga yang harus dibayar untuk benar-benar bisa pulih. Jadi ayo kita hati-hati banget dalam keseharian kita. Tetap kembali lagi kita berserah penuh sama Tuhan supaya kita gak jatuh dalam percobaan, dalam dosa dan dosa lagi. Karena harga yang harus dibayar sangat besar dan sekitar kita juga bisa ikut terpengaruh. Jangan sampai apa yang dipercayakan Tuhan buat kita hancurkan karena dosa kita sendiri. Kita patahkan segala yang kokoh itu dalam hidup kita. Dan lebih parah lagi, jangan sampai akibat dosa itu, kesalahan itu menekan kepala kita. Ibarat membuat kita gak bisa berpikir dengan jernih lagi saking terlalu besar beban itu sendiri. Tuhan pasti tolong, tapi ada harga yang harus dibayar. Itu sudah hukumnya. Terus di ayat 6, luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Jadi di sini dibukakan lagi, segeralah kita membereskan segala luka-luka yang ada di hati atau hidup kita, entah kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya. Supaya tidak membuka pintu kutuk yang merusak hati dan hidup kita sendiri akibat kebodohan kita tadi, yang artinya karena tidak mengerti prinsip pemulihan melalui kuasa Tuhan. Jadi di sini namanya kita manusia punya perasaan, seringkali gampang terluka, gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang dendam. Dan sikap hati demikian, kalau tidak segera kita bereskan, ibarat luka berdarah, kalau tidak segera dibersihkan, diobati, luka berdarah itu akan menganga dan luka berdarah itu lama-kelamaan bernanah, infeksi. Sama dengan semua rasa sakit, rasa kekecewaan yang di hati kita yang tidak kita minta tolong ke Tuhan untuk bantu pulihkan hati kita, untuk kita lepaskan juga segala yang tidak enak di hati itu, yang tidak sesuai kebenaran Tuhan. Ya sama, rasa kekecewaan, sakit hati, dendam, sungut-sungut yang ada di hati makin beranak cucu ibarat. Makin bernanah, makin infeksi luka itu. Dan di sini dikatakan karena kebodohan. Ya karena kita udah tahu kebenarannya. Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang lemah, yang berbeban berat, yang lemah letih lesu lah ya, anemia. Yang berbeban berat, Tuhan bilang ke situ kan. Terus yang ada kebanyakan dari kita, ya kita mempertahankan luka itu, kita mempertahankan kekecewaan itu, menyimpan itu. Ya akibatnya karena kebodohan, tidak tahu kebenaran bagaimana menyembuhkan luka itu sendiri, ya bernanahlah luka itu, menjadi busuklah luka itu. Ibarat rasa sakit hati, rasa dendam, rasa gak enak, dia akan cepat atau lambat makin membuat hati kita itu menjauh dari Tuhan, akan membuat hati kita makin pesimis, akan membuat hati kita makin dingin, makin penuh kepahitan. Akibatnya dari sikap hidup kita, dari perkataan kita bisa sangat pahit juga, bisa gampang emosi, gampang marah, gampang mengeluarkan kata-kata kotor, gampang mengutuki orang.
Ya kalau dari perkataan itu pahit, buruk, busuk, ya berarti dalam hati juga pahit, buruk, busuk. Jadi hati-hati banget kita di situ. Sekalipun kita bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa marah, ayo jangan lama-lama kita biarkan luka di hati itu tidak disembuhkan. Disembuhkan dengan apa? Dengan kita datang ke Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, sehingga Tuhan berikan kita obat yang berkuasa, yaitu kuasa darahnya yang menyucikan kita kembali. Itulah obatnya. Ibarat kalau luka berdarah dikasih betadin kan, ya betadin hati kita yang hancur, ya darah Yesus yang menyucikan kita kembali dari segala dosa dan rasa tidak nyaman di dalam hati kita. Karena lama-kelamaan dia akan bernanah merusak hidup kita. Dan nanah itu kan bau, jadi sama artinya akan tercium juga melalui perkataan kita, melalui cara kita berpikir, melalui perbuatan kita, akan bau juga, akan pahit juga keluarnya. Karena hati sedang pahit, sedang bau nanah. Serem kan? Jadi jangan mau karena kebodohan kita, karena tidak tahu kebenarannya, bagaimana melepaskan segala rasa sakit, rasa luka di hati karena kebodohan. Akibatnya luka, rasa sakit itu bernanah, berbau busuk di hati, dan berbau busuk tercium dari perkataan dan tindakan kita sama sesama, atau orang terdekat kita malah ikut merasakan bau busuk itu, kepahitan itu dari hati kita keluar melalui ucapan maupun perbuatan kita. Jadi benar-benar mari setiap saat kita jangan mau dibodohkan oleh apapun, tapi mari kita terus meminta hikmat dari Tuhan. Sekalipun kita pernah jatuh, pernah salah, pernah kecut hati kita minta Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan basuh kita oleh darahnya. Amin. Terus di ayat 10, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jadi di sini dibukakan, Tuhan, Bapa kita, Maha tahu segala-galanya. Jadi diingatkan lagi, mari kita terus terbuka dan berharap penuh di dalam Tuhan, karena Dia tahu sedalam-dalamnya yang kita alami atau rasakan, maupun yang kita harapkan di dalam Dia, di dalam Tuhan. Jadi benar-benar kita di hadapan Tuhan itu kayak telanjang kok. Karena sebenarnya Adam dan Hawa diciptakan awalnya telanjang kan. Bukan karena Tuhan porno, enggak. Ya karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap helai rambut kita pun jatuh, Tuhan tahu, Tuhan bisa hitung. Bukan karena Tuhan kurang kerjaan ngitung jumlah rambut kita yang rontok, tapi itu buktinya Tuhan tahu semua aspek hidup kita. Sedetail-detailnya Tuhan tahu, lebih dari yang kita tahu malah. Misal kondisi organ-organ tubuh kita, emang kita tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun ke depan ternyata ada masalah. Tolak dalam nama Yesus ya. Kita nggak tahu karena belum kelihatan gejalanya, tapi Tuhan tahu kondisi jantung kita bagaimana, liver kita bagaimana, lambung kita bagaimana, masih sehat atau sudah mulai ada gangguan. Tuhan tahu itu semua. Jadi ayo, gak usah sembunyi-sembunyi di hadapan Tuhan. Adapun dosa, adapun kesalahan, adapun harapan kita, mimpi kita, ayo kita buka di hadapan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak tahu, bukan karena kita beritahu baru Tuhan tahu. Enggak, Tuhan tahu sebenarnya, semua Tuhan tahu. Cuma Dia rindu kita jujur di hadapannya. Apa yang kita alami, apa yang kita pergumulkan, jujur aja. Karena di dalam kejujuran itu salah satu wujud menyembah Tuhan juga. Udah pernah saya sharing sebelumnya. Hati yang jujur, hati yang murni itu yang bisa melihat Tuhan. Itu yang bisa melihat kuasa Tuhan. Jujur dulu. Bukan karena Tuhan hitung-hitungan. Tapi itulah kuncinya. Kita benar-benar menyembah dengan bisa menyentuh hati Tuhan ketika kita jujur. Kalau kita menyembah, berdoa, bernyanyi, menyembah,
Tapi di hati kita, kita masih simpan rasa luka kita, rasa sakit kita, masih simpan dosa kita. Ya itu sama aja kita menyembah tipu-tipu. Tuhan pun agak bising telinganya mendengar, walaupun suara kita bagus, tapi kalau kita menyembah dengan masih membawa nanah dalam hati kita, membawa hati yang busuk, pikiran yang busuk, tapi sambil menyembah, Tuhan gak bisa ditipu. Tuhan akan gerah, malah enek ngedengarnya, atau ketawa. Aduh anakku, kamu kira aku buta apa, gak tahu kedalaman hatimu, tuli apa, gak bisa dengar isi pikiranmu yang masih berkecambuk, yang masih buruk. Jadi benar-benar Tuhan mau kita jujur sejujur-jujurnya di hadapannya. Apapun keluh kesah kita, pergumulan kita, Tuhan mau kita jujur dan jelas. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan, pemulihan, dan damai sejahtera yang dunia dan kita pun tidak bisa ciptakan. Jadi kenapa kita harus pilih yang lain? Halo? Amin. Terus di Mazmur 38 ayat 18. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirundung kesakitan. Wow, agak serem ya. Jadi di sini diingatkan lagi, di luar takut akan Tuhan, kita pasti terlalu gampang diserang atau dijatuhkan sama pengaruh atau tipu muslihat si jahat. Dan akibatnya kita sendiri yang merasa kesakitan, tertekan. Kenapa di ayat ini dikatakan mulai jatuh karena tersandung? Tersandung apa ya? Tersandung dosa. Jadi hati-hati banget kita dalam sehari-hari, dalam pergaulan, dari pola pikir. Benar-benar sebelum kita mengambil keputusan, ayo deh tanya Tuhan dulu, gak usah langsung doa kayak ambil ruang kosong di tangan. Enggak, mungkin kita sedang bekerja di dalam hati kita, Tuhan tolong ini benar atau enggak. Atau kalau gak mau pusing, kadang saya doa, Tuhan paksakan kehendak-Mu, biarlah yang terjadi sesuai kehendak-Mu. Jadi kalau itu gak baik ya gak akan terjadi, karena kita udah serahkan haknya ke Tuhan. Jadi hati-hati di sini. Bisa jatuh karena tersandung dosa, tersandung kekecewaan, tersandung dendam, tersandung kesalahan-kesalahan yang melanggar firman, akibatnya jatuh. Ibarat yang saya bahas pertama, kutuk dari dosa itu membuat semua yang kokoh di hidup kita ikut retak atau patah. Ibarat tulang yang kokoh jadi retak atau patah. Jadi ibarat kalau kaki kita udah gak kuat tulangnya menopang, akibatnya gampang tersandung, gampang jatuh kan. Jadi betapa bahayanya, bukan hanya mulai gak kokoh apa yang kita miliki, yang kita pegang, yang kita nikmati saat ini, bukan mulai perlahan minus, tapi bisa sampai jatuh sejatuh-jatuhnya kalau kita gak minta tolong sama Tuhan. Bisa sampai ibarat kena tsunami tiba-tiba akibat dosa itu sendiri. Dan di sini dikatakan selalu dirundung kesakitan. Wow. Kembali lagi, kesakitan itu bukan hanya kesakitan fisik, kesakitan secara pikiran, secara mental, kesakitan dalam keuangan juga, kesakitan dalam pekerjaan, kesakitan dalam sosial, itu akan mempengaruhi semua. Jadi benar-benar di sini kita minta Tuhan benar-benar bukakan mata hati kita, mata roh kita, dan biarlah Tuhan yang terus berada di depan kita, mengarahkan kita pada hal-hal yang benar. Dan ketika pun kita sempat jatuh dalam kesalahan, dalam dosa, ayo kita berlari sama Tuhan, minta ampun, mengaku dosa, dan minta Tuhan benar-benar pegang kendali hidup kita supaya kita jangan jatuh lagi ke lubang yang sama atau ke lubang-lubang yang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena di luar Tuhan tidak ada kehidupan, walaupun seolah nyaman di awal.
nggak ada kehidupan, nggak ada damai sejahtera yang sesungguhnya, hanya kepuasan semu. Betapa nikmatnya Tuhan, kasih-Nya, penyertaannya, perlindungannya buat kita, setiap orang yang mau mendekat kepadanya tanpa kecuali. Ayo semangat selalu, Tuhan Yesus menunggu kita dan terus mau memulihkan kita dan terus mau memberikan yang terbaik untuk kita tersenyum di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.